Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi al-qayyim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qawama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para alim ulama, jamaah subuh, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas begitu banyaknya nikmat, bersyukur atas begitu besarnya karunia, begitu luar biasanya anugerah yang telah Allah berikan pada kita, sehingga sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita tahu Islam ini agama yang sempurna dan paripurna, agama yang utuh dan lengkap, agama yang sudah mengatur urusan kita dari persoalan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar, dari hal yang paling sepele sampai kepada urusan internasional, dari hal-hal yang mungkin kita tidak menganggap sebagai bahagian dari ibadah, sebagian dari pengabdian, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada hal-hal urusan duniawiyah kita yang besar dan luar biasa. Kemajuan, nilai besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap bahwa wajar karena memang beliau adalah utusan Allah yang dibimbing oleh Allah, diberi hidayah secara khusus oleh Allah, diantar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan yang gemilang, sampai akhir hayatnya pun Allah menutupnya dengan indah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah cukupkan semua alat yang kita perlukan, sarana yang kita butuhkan, media yang kita ingin gapai dan capai dengan apa yang merupakan nilai utama daripada Islam yang mulia ini. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Dan yang paling penting adalah ujungnya, wa raditu lakumul islama dina. Allah ridho Islam ini sebagai agama bagi kita. Kemajuan itu telah pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya cukup gemilang. Kita rasakan begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu hebat, sampai-sampai jangkauannya, cakupannya, luasannya itu hampir separuh bumi ini, bahkan lebih. Sehingga umat Islam Indonesia khususnya meyakini bahwa Islam masuk di Indonesia ini sejak Rasulullah masih ada. Indikator itu dibuat oleh Buya Hamka rahimahullah, ulama besar kita, dalam tafsirnya Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa paling tidak ada dua bahasa Nusantara. Bahasa Nusantara itu tentu bahasa Melayu, karena memang bahasa Indonesia asalnya dari Melayu.
bahwa ada dua, paling tidak ada dua bahasa Nusantara atau bahasa Melayu itu masuk dalam Al-Quran. Jadi menurut Buya Hamka, yang pertama kapur. Aina yashrabu biha kafura. Itu nggak ada di bahasa Arab dan adanya cuma di Indonesia. Karena orang Arab dulu datang ke Kapur, ke Barus, yang kemudian dikenal dengan Kapur Barus, karena memang ditemukan di sana. Begitu kira-kira. Yang kedua, ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang masuk dalam Quran itu aku. Aku itu bagaimana ungkapan Ummuna Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, walam aku baghiyah, dan aku bukan orang yang tak senonoh, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka melampaui batas. Aku nggak ada dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Islam masuk Indonesia itu Rasulullah masih ada. Terlepas dari itu semua, tapi nilai Islam, syiar Islam, ajaran Islam itu masuk sampai kita hari ini. Bahkan menjadi inspirasi kuat, menjadi spirit hebat, menjadi kekuatan luar biasa yang kemudian dipegang oleh orang-orang tua kita, para pendahulu kita, as-sabiqunal awwalun, the founding fathers negeri ini. Di mana ketika beliau-beliau menyusun berdirinya bangsa ini, tegaknya bangsa ini, proklamasinya bangsa ini, merdekanya bangsa ini, itu dengan inspirasi ilahiyah, dengan inspirasi dari Allah. Maka coba kita lihat bagaimana beliau-beliau menyusun kalimat demi kalimat, kata demi kata, dengan ruh yang sangat spiritualis, dengan ruh yang sangat penuh dengan nilai-nilai ilhami. Betapa tidak? Kita lihat bagaimana beliau-beliau menyusun apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang disusun terakhir tanggal 22 Juni 1945. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian urutan berikutnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya itu punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Maka ketika ada yang menolak, wah jangan dong pakai syariat Islam, kita ini kan bangsa multikultur, multi agama, multi etnis, multi suku, sebaiknya tidak perlu dicantumkan itu. Oke, disepakati, tapi lagi-lagi juga dengan munajat kepada Allah, dengan bermohon kepada Allah, maka nilai yang ditampilkan adalah nilai yang sangat inspiratif. Setelah menghapus 7 kata itu, kemudian tidak serta-merta membiarkannya, tapi justru mengangkatnya lebih tinggi. Kalau 7 kata itu hanya bicara tentang syariat, bicara tentang amalan, bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, maka para the founding fathers, para ulama kita, para cendekiawan kita justru meletakkan hal yang paling esensial, hal yang paling mendasar. Masjid Senapelan ini, Masjid Raya Pekanbaru ini bisa berdiri kokoh, bisa berdiri megah, bahkan menjadi simbol dari Pekanbaru. Dengan ada di sampingnya, saya tadi sudah berziarah sebelum subuh tadi. Itu kekuatan luar biasa. Kenapa? Karena beliau-beliau justru mencantumkan ini dengan apa? Dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bicara tadi tentang hanya syariat, maka ini beliau bicaranya justru para ulama kita, para cendekiawan kita, bicaranya tentang dasar yang paling mendasar. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Bicaranya adalah tauhid, bicaranya adalah la ilaha illallah. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satupun yang bisa membantah. Karena itu dicatat dengan tinta sejarah. Tidak ada yang satu bisa mengelak, karena dicatat dengan catatan yang mulia, catatan yang hebat, catatan yang bisa dihapus begitu saja. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur, dengan keinginan yang luhur. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bahwa landasan akidah, landasan keyakinan ketuhanan yang Maha Esa itu ya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit yang bumi ini. Allahu fatiris samawati wa ma fil ard. Allah yang menghadirkan langit ini belum ada sebelumnya, menghadirkan bumi ini belum ada sebelumnya. Allah menciptakan banyak hal yang belum ada sebelumnya. Kalau khalaq
itu masih ada yang bisa. Kenapa? Karena sudah ada contohnya, sudah ada sebelumnya. Tapi fatir belum ada, belum pernah ada. Terus badi'us sama, Allah memulakan, Allah mengawali, Allah memulai. Nggak ada yang mulai sebelumnya. Dan inilah yang kemudian menjadi landasan kita. Tapi kemudian kenapa setelah 70 tahun lebih, 75 tahun lebih Indonesia merdeka, kok rasanya kita ini balik pulang, balik kembali kepada sepertinya terjajah ulang lagi, naudzubillah. Ini juga dirasakan secara umum oleh umat Islam seluruh dunia. Dulu tahun 1929 ada orang Indonesia yang belajar di Mesir. Namanya Allahumma shalli ala Muhammad, saya lupa namanya. Ujungnya itu As-Sambasi. Beliau orang Sambas, orang Kalimantan Barat. Beliau bertanya kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho, seorang pimpinan majalah jurnal terbesar waktu itu, namanya Al-Manar, yang kemudian menjadi college, kemudian menjadi university. Beliau bertanya kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairihim? Kenapa umat Islam itu kok kayaknya mundur, balik arah, pulang? Pulangnya bukan pulang dalam keadaan sukses, pulang dalam keadaan menang, pulang dalam keadaan bangkit, pulang yang penuh kepercayaan diri, pulang dengan spirit, tapi pulangnya ini kok loyo, lemes, tidak peduli, maaf, kemudian kayak nggak tahu apa-apa, dan seterusnya. Sehingga oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho minta kepada sahabat beliau namanya Syekh Muhammad Syakib Arsalan, yang setahun kemudian menjadi sebuah buku yang fenomenal pada ketika itu, tahun 1930. Saya belum ada, apalagi bapak saya aja belum ada, apalagi saya. Tahun 1930 ditulis buku itu, sangat fenomenal. Kenapa umat Islam mundur sementara lainnya maju? Kalau mundurnya positif nggak apa-apa, mundur ke 1400 tahun yang lalu, positif itu. Kenapa? Karena ada ruh kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menunjukkan Islam yang luar biasa, Islam yang hebat, Islam yang dahsyat, Islam yang super. Islam yang kemudian mewarnai peradaban dunia. Belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya waktu itu. Yang Rasulullah tampilkan, Rasulullah hadirkan, bahkan sampai hari ini belum ada. Apa yang dibangun oleh Rasulullah, apa yang kemudian telah dibuat oleh Rasulullah, ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita sebagai warisan peradaban yang luar biasa itu, belum ada saingannya. Dan itulah ruh yang kemudian membuat pendiri Pekanbaru misalnya, pendiri Indonesia pada umumnya. Oleh Syekh Muhammad Syakib Arsalan ditulis, kenapa? Ada apa? Apa faktor yang membuat kemudian Islam itu seolah-olah kok mundur? Mundurnya nggak benar. Mundurnya itu balik arah dalam arti yang negatif, tidak positif. Kenapa? Karena pertama kata Syekh Muhammad Syakib Arsalan dalam buku kitabnya itu, dalam bukunya itu adalah karena rusaknya moralitas penguasa. Pada yang paling pokok soal leadership, soal kepemimpinan. Karena waktu itu kita baru saja runtuh. Tahun 1929 itu baru 5 tahun runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki. Yang waktu itu kepemimpinan kita adalah kepemimpinan internasional. Orang tidak bisa main-main dengan Islam. Orang tidak bisa disembarangan dengan negara-negara yang dibawa kekuasaan Islam. Karena dimonitor luar biasa. Dulu orang dari Melayu, dari Aceh, dari mana-mana pergi ke Mekah itu pakai kapal laut. Ditahan sama Inggris, ditahan sama penjajah, ditahan sama kolonial di tengah laut, di tengah samudra, di tengah perjalanan. Siapa yang bisa menghalangi? Yang bisa menghalangi namanya Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid adalah kepemimpin dari khilafah Islamiyah di Turki. Dia bisa mengatakan, "Hei Inggris, jangan macam-macam. Itu saudara saya yang datang dari Aceh, itu saudara saya yang datang dari Melayu, itu saudara saya datang dari Nusantara, jauh di sana. Dia adalah bagian dari saya, bagian dari saya. Maka jangan Anda coba-coba melawannya." Apa yang terjadi? Mereka mundur teratur. Dan kemudian bapak-bapak kita, orang-orang tua kita mulus jalan sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan begitu pulang dari haji, apa yang terjadi? Semua orang yang berangkat haji pulangnya menjadi mujahid. Semua orang yang berangkat haji pulangnya apa? Menjadi dai, menjadi pensyiar agama,
menjadi pencari agama. Minimal dia mewarnai kehidupan yang ada di sekitarnya karena ruh daripada apa yang dibawa dari Mekah sana. Ruh apa yang diperoleh dari Madinah. Tapi kenapa hari ini beda? Karena kita pergi sana banyak nak pergi jalan-jalan saja. Banyak orang lebih tawaf di Hilton Tower, lebih tawaf di Zamzam Tower daripada di Ka'bah, apalagi mau meresapi makna Ka'bah. Orang pergi ke sana sudah bertukar niat, hanya sekedar lifestyle, gaya hidup. Buat selfie-selfie di Ka'bah, selfie-selfie di Masjidil Haram, selfie-selfie di Zamzam. Bukan tak boleh foto, tapi kehilangan ruh. Kenapa kehilangan ruh? Karena nggak ada tantangan. Kenapa nggak ada tantangan? Karena nggak ada ilmunya, nggak merasa. Awal aman-aman saja. Kita nggak kenapa-kenapa. Bahkan pejabat pun sampai mengatakan kita ini nggak apa-apa, aman-aman aja. Kemudian seolah-olah menjadi penyambung suara. Rakyat Indonesia ini minta tambah periode kalau perlu, tambah penderitaan ya. Saya kemarin dari Batam, saya ceramah di satu kampung, perkampungan yang ya boleh disebut perkampungan miskin lah, perkampungan kumuh. Tapi semangat luar biasa, masjidnya besar. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu ini sebagai simbol rakyat, apakah menghendaki bahwa negara ini diteruskan dengan yang ada sekarang? Tidak, semua teriak tidak. Kenapa? Kalau meneruskan itu kata mereka, itu artinya meneruskan penderitaan. Tapi kenapa ini tidak tersuarakan? Karena tadi faktor yang utama yang disebut Syekh Muhammad Syakib Arsalan dan Syekh Muhammad Rasid, karena rusaknya moralitas penguasa. Mentalnya itu bukan mental pemimpin. Kalau pemimpin itu mentalnya khadim, pelayan. Tapi kalau mental penguasa itu apa? Mentalnya mental pengeruk keuntungan. Itu bedanya. Rasulullah itu mengatakan khadim, beliau pemimpin. Tapi apa? Pelayan. Pelayan umatnya. Maka kenapa kita umat Islam bahkan yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah bermimpi dengan Rasulullah, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah luar biasa. Kecintaan kita kepada Rasulullah luar biasa. Disebut namanya saja kadang-kadang menetes air mata. Apalagi ketika kita sedang di masjidnya, ketika kita sedang berada di raudhah misalnya, sedang berziarah ke kuburnya, sedang bersolawat kepadanya. Itu luar biasa. Jangankan ada di sana, sedang di sini saja kita bersolawat, luar biasa. Ada solawat yang tercantum dalam Ratib Al-Haddad itu. Solawat yang bahasanya sederhana sekali, tapi itu bahasa hati. Ketika kita mendendangkannya, ketika kita mengucapkannya, ketika kita menasyidkannya, itu terasa sekali kita dekat dengan Rasulullah yang belum pernah kita ketemu. Karena beliau itu pemimpin yang memberikan pelayanan, bukan membuat kita kemudian menjadi takut dalam arti menjauh. Justru kita mendekat karena kita mencintai. Semuanya ditiru, kenapa? Karena kita merasa menyelamatkan, kita diselamatkan. Sampai Allah saja memberi penghargaan kepada Rasul itu, tidak pernah disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung namanya. Kecuali ada risalah, ada nubuwah. Tidak disebut nama Rasulullah dalam Al-Quran. Kalau coba kita lihat Nabi Adam dipanggil oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah, menetaplah engkau di surga bersama istrimu. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh, dia bukan anakmu karena amalnya enggak benar. Maaf, dia bukan keluargamu. Dia anakmu tapi dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena amalnya enggak benar. Karena dia tidak berbuat amal soleh. Dia tidak percaya dengan dakwah yang engkau serukan, dengan tauhid yang engkau ajarkan, dengan akidah yang engkau tanamkan. Ditegur oleh Allah, dipanggil langsung Nabi Nuhnya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah.
Wahai Yahya, ambillah kitab ini sebagai kekuatan bagimu, sebagai power bagimu, sebagai energi untukmu. Disebut namanya langsung. Ya Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha wa qul lahu qawlan layyina. Hai Musa, pergilah ke Fir'aun, kasih tahu Fir'aun, ingatkan Fir'aun itu yang sopan. Tapi kenapa? Bagaimanapun jahatnya Fir'aun, dia punya jasa menyelamatkan nyawamu. Waktu itu semua laki-laki yang lahir digorok, bahkan belum lahir sudah mati. Tapi engkau yang selamat. Maka kalau kasih tahu mereka, kalau ingatkan dia, ingatkan dengan kata-kata yang lembut. Dipanggil namanya. Ya Isa dipanggil namanya. Ya Daud dipanggil namanya oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW, Allah tidak memanggil namanya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya karena mau nyenengin hati istri-istrimu? Enggak dipanggil Muhammad, enggak. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dipanggil namanya. Kalau disebut namanya, pasti disebut ada risalah, pasti ada nubuwah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang Rasul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadan min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu bukanlah bapak di antara kalian, laki-laki di antara kalian. Beliau adalah Rasul dan penutup segala nabi. Kemuliaannya sampai begitu luar biasa. Yang kemudian kemuliaan itu turun kepada kita umatnya selama apa? Selama kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh beliau. Selama kita mau mencontoh, meniru apa yang telah dibawa oleh beliau. Beliau berhasil membangun peradaban, berhasil membangun sebuah tata nilai, berhasil membangun sebuah negara, berhasil membangun sebuah kekuasaan. Apa yang dihadirkan oleh beliau? Yang pertama kali dibangun beliau adalah membangun masjid. Dari masjid. Pertama kali beliau tiba di Madinah, yang dibangun bukan rumahnya, apalagi istananya, enggak, masjid. Masjid yang dibangun pertama, Masjid Quba. Yang kemudian kalau hari ini kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan pergi umroh. Kalau sekarang, alhamdulillah, kita jangankan pergi umroh, cukup datang ke Masjid Raya Pekanbaru, Masjid Tenapelan, sholat subuh berjamaah, habis itu dengar pengajian, baca Quran, zikir, ngobrol perkara Islam, cerita kebesaran Allah sampai syuruk, sampai terbit matahari. Apa kata Nabi? Ka ajri umratin wa hajin taman. Siapa yang sholat subuh jamaah, dia duduk berzikir, dia duduk dengar pengajian, dia duduk bicara kebesaran Allah, dia duduk berbincang-bincang, dia duduk tilawah Quran, dia duduk berzikir sampai terbit matahari. Pahalanya sama dengan umroh dan haji, sempurna. Itu perkara nilai. Mudah kita meraih nilai itu, mudah untuk mengejar pahala itu. Tapi Islam tidak diturunkan buat sekedar kita kumpulin pahala. Kita punya tugas besar, tugas utama, tugas mulia, tugas besar kita, tugas utama kita adalah Abdullah, hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah tidak cukup kita ibadah untuk pribadi kita. Sebagai hamba Allah tidak cukup kita puaskan jiwa kita, perasaan kita. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Kita ini siapa? Kita ini khalifatullah fil ard. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Bahasa sederhananya namanya khalifah itulah
menggantikan, menjadi wakil Allah memakmurkan bumi ini. Jadi bukan bicara hanya persoalan pribadi, karena kita udah hidup senang, dahlah yang penting nak pergi masjid, nak pergi umroh, nak pergi haji, cukuplah sudah. Tidak cukup, belum cukup, karena ada tanggung jawab besar di pundak kita. Bagaimana dulu Nabiullah Adam alaihissalam itu, ketika Allah hadirkan pertama kali, itu bikin iblis kecewa, bikin iblis marah, bikin iblis dongkol, bikin iblis putus asa, sampai apa? Dia rela masuk neraka. Iblis itu sampai rela masuk neraka karena nggak mau tunduk kepada kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ketika Allah memberitahu kepada para malaikat, didengar oleh setan, iblis, jin, didengar oleh mereka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat, Allah kasih tahu pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak jadikan di muka bumi ini ada khalifah, ada wakilku yang melaksanakan tugas-tugas kemuliaan, melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, melaksanakan tugas-tugas kehambaan, melaksanakan tugas-tugas pengabdian. Siapa yang menolak? Jin. Jinnya berupa apa? Iblis. Iblis itu dari kata ablasa yublisu, iblis. Orang yang kecewa, putus asa. Kenapa putus asa? Dia merasa lebih mulia, merasa lebih terhormat, merasa lebih tinggi pangkatnya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Gimana mungkin saya diciptakan, saya ditundukkan, saya diperintahkan untuk tunduk kepada hambamu, kepada khalifah yang engkau angkat, sementara dia diciptakan dari tanah yang diinjak-injak, sementara aku diciptakan dari hal yang mulia berupa cahaya. Marah iblis. Jadi kalau kini ada orang yang tidak mau taat sama orang lain, tidak mau ikut kebenaran, itu ada watak-watak iblis. Marah iblis. Kemudian apa yang terjadi? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi jangan salah. Oh, malaikat marah? Enggak. Malaikat itu disebutkan dalam surah At-Tarim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah ngeyel, enggak pernah karengkang, enggak pernah menolak apapun perintah Allah. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, semua yang diperintahkan Allah pasti dilakukan. Semua yang disuruh Allah pasti dikerjakan. Semua yang ditegaskan oleh Allah pasti dia tunduk. Itu malaikat. Kalau iblis enggak, setan enggak, maka mereka minta izin sama Allah. Apa minta izin sama Allah? Fabi izzatika ya Allah, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, dengan kebesaran, dengan kemahakuasaanmu, la uwiyannahum ajmain, saya akan gelincirkan hamba-hambamu itu. Saya akan gelincirkan khalifah-khalifahmu itu. Illa minhum ibadakamul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang enggak bisa. Maka setan itu, iblis itu kerjanya apa? Menggoda kita. Setan iblis yang dulu menggoda kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam untuk mendekati pohon khuldi, itu masih ada sampai kini. Belum mati. Belum mati dia. Beranak pinak. Kita diganggunya dari segala sudut, segala arah. Makanya ketika sunnahnya, ketika kita ke masjid, apa doanya Pak? Kalau kita ke masjid, apa doanya Bu?
jalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, fi amami nura, fi khalfi nura, fi fawqi nura, fi tahti nura. Allahumma ja'alli nura. Itu sunnah doa jalan ke masjid. Banyak kita yang tidak amalkan doa ini. Ini doa jalan ke masjid. Kalau doa keluar rumah, sudah hafal kita, sudah diamalkan. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa bih. Tapi doa jalan ke masjid, bahkan ada sunnah lain yang sering kita tinggalkan. Apa itu? Setelah sholat tahajud, setelah sholat witir, kita disunnahkan memandang ke langit, memandang ke alam, baru baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Seterusnya. Baru pergi ke masjid baca doa itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura, fi basari nura, an yamini nura, sampai seterusnya. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Jadikan pendengaranku dengan cahaya, penglihatanku dengan cahaya. Kananku cahayamu, kiriku cahayamu, depanku cahayamu, belakangku cahayamu, di atasku cahayamu, di bawahku cahayamu. Allahumma ja'alli nura. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cahaya. Bersyukurlah orang Pekanbaru, karena Masjid Raya Pekanbaru salah satu namanya An-Nur. Ya Pak, kalau ini Raya Pekanbaru saja namanya, Senapelan saja. Masya Allah. Jadi mahal itu. Yang sekarang kurang itu. Kenapa itu? Karena cahaya itu tidak akan bisa tembus kalau orangnya zalim. Cahaya itu tidak akan tembus kalau orangnya suka maksiat. Cahaya itu tidak akan tembus kalau orangnya tidak taat. Maka pemimpin jika dia zalim, dia tidak akan pernah dapat cahaya. Apakah kita biarkan? Tidak boleh. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, nansur mazluman ya Rasulullah, fa kaifa nansur zaliman? Kami biasa menolong orang yang dizalimi. Gimana caranya menolong orang yang menzalimi? Gimana caranya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tamna'u, cegah dia. Kalau dia pemimpin tapi zalim, minta dia turun jadi pemimpin. Jangan bikin pening rakyatnya. Kalau dia pemimpin dari zalim, bisikin di kupingnya, kasih tahu dia, ingatkan dia, neraka itu panas Tuhan. Janganlah berlama-lama zalim di muka bumi ini. Sebentar lagi mati. Dan kalau sudah mati menyesal nanti kan. Di surah As-Sajdah yang dibaca setiap hari Jumat ada satu ayat bunyinya apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan nanti aku akan saksikan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang di dunia nggak percaya, orang-orang yang di dunia berbuat zalim, orang-orang yang di dunianya tidak taat kepada Allah, tunduk kepala mereka, tunduk hati mereka, tunduk jiwa mereka, malu di hadapan Allah. Baru apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, baru kami tengok ini ya Allah, ternyata neraka itu ada, ternyata surga itu benar ada, ternyata akhirat itu berlaku ya Allah. Farji'na na'mal salihah, pulangkan dulu ke Senapelan,
Pulangkan dulu ke Pekanbaru, pulangkan dulu ke Riau, pulangkan dulu ke Indonesia. Na'mal solihah, kami mau berbuat baik, kamu mau berkarya, kami harus melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami, baik selaku hambamu sekaligus khalifahnya. Inna mukinun, sekarang kami sudah yakin ya Allah. Tapi apa kata malaikat? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Inna nasinakum wa dhuku adzabal harik. Rasakan sekarang apa yang dulu kalian lupakan, yang dulu kalian tidak anggap, yang dulu kalian tidak pedulikan, yang dulu kalian tidak mau dengar, yang dulu kalian tidak mau melihat, yang dulu kalian tidak mau perhatikan. Innakum fadhuku adzabal harik. Inna nasinakum, kami juga lupakan kalian. Fadhuku adzabal harik, rasakan siksa yang pedih ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau tugas kita di zaman sekarang ini bukan sekedar memperbanyak ibadah, tidak cukup. Ada tugas berat yang ada di sekitar kita, yang mengundang rahmat Allah, yang mengundang berkah dari Allah. Apa itu? Ingat pesannya Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ini aja udah berat, Pak. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunai, hai anakku tercinta, hai anakku tersayang, wahai anakku yang senantiasa aku rindukan untuk meneruskan perjuanganku. Apa pesannya? Aqimis salat, tegakkan salat. Bukan hanya kerjakan sholat, tegakkan sholat. Namanya menegakkan sholat itu bukan hanya melakukan rukun wajib sunnahnya, tapi menjaga nilai sholat itu. Dan nilai sholat yang terjaga adalah nilai sholat yang diterjemahkan dalam kehidupan. Kalau istilah Pak Taufik Ismail itu adalah memanjangkan sajadah. Panjang sajadah, Wak. Itu artinya apa? Lebarkan tauhid kita menjadi tauhid sosial. Luaskan akidah kita menjadi akidah yang lebih membumi. Kuatkan keyakinan kita menjadi keyakinan yang lebih mengakar. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah sosial. Dengan tugas kewajiban kita. Dan tugas kewajiban kita yang utama, apa kata Luqman Hakim kepada anaknya? Wa'mur bil ma'ruf. Lakukan amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf insya Allah mudah, Pak. Semua orang bisa. Ayo Pak sholat, itu amar ma'ruf. Ayo Pak mengaji, ayo hadir di masjid Senapelan, kita mau dengar pengajian. Insya Allah tidak ada yang berang, tidak ada yang marah. Ya Pak, kalau diingatkan mengajak orang berbuat baik. Tapi coba kalau cegah dia berbuat mungkar, coba kasih tahu tentang kejahatannya, coba ingatkan tentang kezaliman. Orang yang tadinya baik dengan kita, orang yang tadinya lembut dengan kita, orang yang tadinya pemurah hati dengan kita, marah dia kalau sudah diingatkan tentang kezaliman. Berang dia kalau sudah diingatkan tentang kemungkaran yang dia lakukan. Makanya ulama sebaik apapun, ulama sehalus selembut apapun, kalau sudah bicara tentang kezaliman, sudah bicara tentang kemungkaran, sudah bicara tentang kemaksiatan, apalagi yang dilakukan oleh pemimpin, oleh tokoh, oleh penguasa, maka pilihannya cuma dua, kuburan atau penjara. Makanya Luqman Hakim kasih tahu ke anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ketika amar ma'ruf nggak ada resiko, bahkan bisa dapat uang, bisa dapat jabatan, bisa dapat kedudukan. Tapi ketika sudah bicara tentang kezaliman, mengingatkan kemungkaran, mengingatkan kemaksiatan, mengingatkan tentang apa yang dilakukan dengan kekuasaannya secara tidak benar, maka resikonya adalah apa? Wasbir ala ma asobak. Siap-siap terima risiko,
Sabar-sabar hadapi keadaan. Ancaman di depan mata, bahaya di depan mata, nyawa taruhannya. Kalau enggak, kebebasan menjadi terkungkung, Pak. Penjara pilihannya. Dari dulu, bukan hanya kini, Pak. Makanya nggak mungkin datang pertolongan Allah. Nggak mungkin Allah menolong Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim tidak muncul untuk mengingatkan Namrud yang mulai zalim. Nggak mungkin Nabi Ibrahim memperoleh pertolongan Allah kalau dia tidak hadir untuk membela kebenaran. Nabi Ibrahim tidak mungkin mendapatkan bantuan Allah, bantuan malaikatnya, bantuan yang luar biasa kalau Nabi Ibrahim tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Musa, kurang apa Nabi Musa, Pak? Hidup di istana. Nabi Musa itu hidup di istana. Maka saya suka dicandai kawan-kawan, Ustadz ini sudah enak di istana, 10 tahun sama SBY jadi Ustadz, kadang-kadang diajak juga kemana-mana, Pak, dapat banyak, tapi tidak nyaman kita kalau ternyata ada kezaliman di depan mata kita. Diam, Pak. 2 tahun presiden kini itu 2 tahun, Pak, sampai 2016. Tanggal 5 bulan 11 2016 itu hari Sabtu tengah malam saya dipecat, diberhentikan. Tidak apa-apa. Kalau nggak diberhentikan nggak sampai saya di sini, Pak. Hanya karena apa? Karena tanggal 4 bulan 11 kita demo di depan istana. Demo karena ada yang menghina Al-Quran. Ada orang bukan Islam tapi menghina Al-Quran. Dulu cuma 1 ayat, Pak. Hanya 1 ayat, surah Al-Ma'idah ayat 51 dihina, turun seluruh rakyat Indonesia. Ada wakilnya dari Pekanbaru, ada wakilnya dari Padang, ada wakilnya dari Aceh, bahkan dari Papua pun datang, dari luar dunia pun datang. Kini ada orang, Pak, minta 300 ayat dihapus. Coba tuh, ngakunya mantan ustaz pula. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita masih diam, kita ini siapa lagi? Apa yang kita mau andalkan besok? Al-Quran besok menolong kita. Jangankan kita perjuangkan, jangankan kita bela, jangankan kita syiarkan, kita baca saja Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rajin-rajinlah baca Quran, karena besok datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Bahkan jangankan membaca, mendengar saja, menyimak saja dengan baik. Akhir surah Al-A'raf, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa Imam Al-Laits rahimahullah dalam tafsir Taisir Karimir Rahman itu disebutkan bahwa yang namanya la'allakum turhamun, la'alla disitu wajibun lillah, wajib bagi Allah memberikan rahmat bagi kita. Masya Allah. Jadi jangankan dibaca, jangankan diperjuangkan, jangankan dibela, jangankan disyiarkan, jangankan didakwakan, disimak saja Quran, pahala. Tapi sayang, Quran itu tidak diturunkan Allah buat sekedar kita kumpulin pahala. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk kita terapkan, kita laksanakan, kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Dan hal yang paling pokok dari Al-Quran untuk kita terjemahkan, dibuat oleh Allah langsung konsepnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau bicara pribadi, bicara keluarga, bicara kehidupan sosial. Tapi ketika tingkatnya kekuasaan, itu al-amru bil adli wan nahyu 'anil zulmi. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Tidak bisa, Pak, saudara hamba. Harus ada komunitas yang kokoh. Harus ada kekuatan yang bisa melakukan itu. Hanya negara yang bisa melakukan itu. Hanya negara bisa membuat kezaliman berulang-ulang. Dan luas pengaruhnya, besar pengaruhnya. Hanya negara pula yang bisa menyelamatkan ini dengan baik dan bijak. Maka tiap Jumat para khatib itu tidak pernah lupa baca ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sayangnya ayat ini tidak diterjemahkan. Jadi awak sering lupa, Pak. Sesungguhnya Allah itu senantiasa ya'muru fi'il mudhari', ya'muru senantiasa memerintahkan, senantiasa mengingatkan kita untuk apa? Berlaku adil, berbuat baik. Adil dengan baik itu dekat, Pak. Berbuat baik. Pemimpin yang bikin rusak itu pemimpin yang tidak adil. Maka apa kata Nabi? Afatuddin talata. Yang buat agama ini rusak, buat keyakinan kita rusak ada 3. Yang pertama adalah faqihun fajir, orang yang faham agama, ngerti agama, tahu agama, belajar agama, tapi nyeleneh, nyimpang. Kenapa? Berfatwa tergantung wani piro. Berapa beraninya? Kalau uangnya sedikit, ya halal-halal dikit lah. Kalau banyak boleh jadi halal. Na'udzubillah. Yang kedua, imamun jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang lain di depan, lain di belakang. Yang janjinya meroket, tahu-taunya nyungsep. Janjinya gratis, murah, malah mahal, susah lagi. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah mujtahidun jahil, elit-elit, pengemban kekuasaan, pengemban amanah, pemberi, pembawa aspirasi, tapi belok. Kata orang di kampungnya, awaklah capek Pak, kami udah bosan Pak, kami sudah menderita Pak. Tapi dia bilang ke atas, rakyat mendukung, tambah lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sudah surut, kita salat dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung dengan cerita dan dialog berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu mujma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh, doa dulu. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kemampuan untuk mampu melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam menunjukkan tugas kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصلوات الله وسلامه على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به إلينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا فاجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك وارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.